Anggota DPRD Provinsi Gorontalo berinisial WM melontarkan kalimat tidak pantas hingga menjadi sorotan keras dari masyarakat. Narasi yang disampaikan menjadi kontroversial sebagai pejabat publik. Bos, aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Sebagai anggota legislatif Provinsi Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial dan bikin kecewa masyarakat. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Oknum anggota berinisial WM alias Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyu Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, nanti 2031 berhenti UT, selama. Dalam video itu, WM menyampaikan bahwa dirinya sedang merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar bersama seorang wanita di dalam mobil. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo sudah mendapatkan informasi terkait video viral itu dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Badan Kehormatan siang tadi dan kami sepakat akan segera menindaklanjuti permasalahan. Badan Kehormatan juga pada Senin mendatang akan meminta klarifikasi kepada anggota DPRD yang viral tersebut. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, akhirnya menyampaikan klarifikasi resmi usai video dirinya yang menyebut soal merampok uang negara hingga viral dan menuai sorotan publik. Ya, klarifikasi tersebut ia sampaikan melalui unggahan di akun Facebook pribadinya dan sebuah video pernyataan yang diunggah bersama sang istri. Ia pun menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Gorontalo. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya, Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Sementara Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dilaporkan hilang oleh warganya karena hampir 1 bulan tidak terlihat beraktivitas di daerah. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani. Puluhan warga bersama mahasiswa Kabupaten Buton mendatangi Polres Buton melaporkan Bupati Alvin Akawijaya Putra sebagai orang hilang. Aksi ini dilakukan karena hampir 1 bulan sang bupati tidak terlihat beraktivitas di daerah. Laporan orang hilang tersebut diterima petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu atas nama rakyat dan mahasiswa Buton. Sebagai bentuk protes, poster bergambar Bupati Buton dengan tulisan laporan orang hilang juga ditempel di sejumlah lokasi umum. 2025 melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton ini. Sementara Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa menegaskan sang bupati tidak hilang. Menurutnya, Alvin sedang berada di Jakarta untuk tugas penting yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Begitu Pak. Ya Pak Bupati, Bapak Alvin Akawijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta. Ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat
yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Pak Bupati sedang bertugas di luar daerah. Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Warga menilai ada banyak persoalan yang masih belum ditangani, mulai dari dugaan pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan aspal hingga tuntutan pembatalan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan tahun 2024. Namun jatah 110% yang diberikan habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan, jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil, harga tidak ada kenaikan-kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Ya, kelangkaan BBM SPBU swasta terus mengundang iba. Di tengah ancaman PHK, pegawai SPBU swasta terpaksa banting setir, berjualan aneka dagangan, menyiasati ketiadaan stok BBM. Shell sampai jualan durian montong, bayangkan. Jualan kue, jualan... Kita juga ada durian montong atau kue lapis ya. Kalian mantap ya. Kasian sih. Masyarakat terus membagikan cerita momen pegawai SPBU swasta terpaksa menjajakan aneka dagangan di tengah langkanya stok BBM. Tak hanya di lokasi SPBU, karena kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta, para pegawai berkeliling menjajakan kopi, berharap bisa menjemput rezeki. Fenomena ini bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan terjadi entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, masyarakat mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Di tengah isu monopoli yang diharapkan tidak benar terjadi, gerak cepat pemerintah mencari solusi masih terus dinanti. Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menegaskan akan mengkaji skema impor BBM satu pintu. Hal itu mencuat usai kelangkaan BBM di SPBU swasta yang diduga akibat stok yang menipis. Kantor Staf Kepresidenan akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Kepala Staf Kepresidenan Kodari menilai isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji, ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan, bila perlu pembanding. Sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks,
faktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam rilisnya yang menyebut kebijakan pemerintah diprediksi bisa menghilangkan pilihan bagi konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina. Sementara Ketua Komisi 12 menilai kelangkaan BBM di SPBU swasta akibat meningkatnya permintaan dari konsumen. Tetapi kan kalau kita lihat ini mungkin terjadi peningkatan demand juga. Dan sebetulnya ini kan tadinya untuk kuota itu tadinya per 1 tahun. Nah sekarang ini dibagi 2 per 6 bulan, kemudian juga sebetulnya sudah plus 10%. Jadi kalau menurut perhitungan dari Dirjen Migas, harusnya ini sudah cocok lah. Nah cuman mungkin ada satu dan lain hal, misalkan kenaikan demand, ini yang mungkin faktor yang menjadi peningkatan kebutuhan tersebut. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah pemberhentian karyawan SPBU. Padahal Kementerian ESDM mengklaim telah memberikan kuota impor ke pihak swasta hingga 110%. Guna mengatasi masalah itu, Kementerian ESDM ungkap Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Tim Liputan iNews melaporkan.